Ya semuanya selamat datang di Tertanduk. Ini adalah episode pertama dari season kedua. Akbari seneng banget hari ini sudah duduk bersama Ian Hugen. Yeay. Hai. Gile, gimana? Hari ini tadi penuh dengan gonjang-ganjing kah? Aman sih. Lari sana lari sini. Kebetulan tadi kesini naik MRT, terus ke Sarinah dengan kondisi baju yang cukup terbuka ya. Yang gue tuh lupa kalau Sarinah tuh sekarang udah rame gitu. Iya. Banyak ibu-ibu di bawah. Kayak, ya pas naik lift sih paling menghadapi tatapan-tatapan kejam itu, cuman all fine, udah di sini udah cantik lah. It's all good lah pokoknya ya. Pastinya dong. Terima kasih banyak loh udah nyempetin waktunya di Tertanduk hari ini. Terima kasih kembali udah diajak ke sini. Nah Ian, gue sendiri baru pertama kali sih ke Sarinah versi baru terus keliling-keliling. Lo udah berapa kali? Gue udah ke 4 kali deh kayaknya kesini. 4 kali. Masih takjub gak kayak, oh jadi gini ya gitu? Gue emang udah bener-bener nanti-nantiin gebrakan Bapak Erick Thohir sih. Jadi dari kisi-kisi sebelum dia opening pun gue udah kayak menanti-nantikan banget. Jadi pas datang tuh mungkin pas 2 kali awal lah, especially di area outdoornya yang bisa ngeliat skyscraper itu. Iya. Menarik. Ya? Kita jadi kayak ngiklanin Sarinah ya. Iya. Padahal tidak ada adlibs di sini. Tapi kalau ngomongin tentang sesuatu yang kamu kecil benci gitu ya. Ian Hugen kecil tuh benci dengan warna merah. Kenapa? Researchnya mantap juga nih. Karena jadi kan gue tuh gede tuh di Makassar gitu loh. Terus mungkin kalau di Jakarta pertemanan antara orang-orang Chinese dan orang-orang Indonesia tuh udah melebur lah, udah akrab gitu. Cuman mungkin pas gue masih di Makassar dulu adalah there's a very huge gap gitu between yang Chinese dengan yang pribumi gitu. Gue kebetulan tuh dari dulu teman gue tuh pribumi semuanya gitu. Gak semuanya sih, cuman mostly lah. Mostly. Terus warna merah kan tuh identik banget sama Chinese ya. Dengan wajah yang begitu oriental seperti itu. Jadi tiap gue pakai barang warna merah tuh selalu kayak ya bahasa slangnya cokin digituin. Tapi mereka juga bercanda. Cuman dari dulu gue nggak. Lu juga gak tiko gitu gak? Gitu ya? Enggak sih. Karena gue sendiri yang cokin di sana. Gue itu nggak boleh lah, nggak aman. Anyway. Terus. Jadi dari dulu gue nggak suka banget pakai atribut yang meng-highlight sisi oriental gue gitu. Salah satunya warna merah. Tapi along the way akhirnya lu jadi suka sama warna merah. Iya, justru gara-gara warna merah sekarang gue dapet duit. Oh gitu. Warna favorit itu sekarang merah? Apa enggak? Enggak sih, gue gak punya warna favorit. Kan gue rainbow family ya. Jadi semua warna gue sikat. Suka ya semuanya. Nah kalau waktu kecil lu juga sempat bilang lu gak suka nonton Kapten Tsubasa gitu ya. Untuk film kartun yang lu tonton apaan waktu kecil? Barbie Fairytopia kali ya. Oh iya. Enggak sih. Itu tuh sebenarnya lebih ke contoh aja. Bukan gue gak suka nonton Kapten Tsubasa. Tapi sempet nonton Kapten Tsubasa? Nonton. Jagoannya siapa? Aduh gue lupa lagi namanya. Hyuga apa enggak? Misaki? Aduh gue gak tau namanya. Gue tuh nonton terpaksa doang. Iya karena kayak kalau misalnya bokap gue masuk kamar gue terus gue nonton Barbie tuh kayak, kok nonton Barbie sih? Gue orang ini Kapten Tsubasa gitu. Oke. Dulu tuh masih di TPI. Sekarang kayaknya udah gak ada di TPI. Udah gak ada sih, iya. Sempet jadi Space Tune kan. Gak tahu gue, pokoknya Pokoknya dulu nonton Kapten Tsubasa tuh di TPI. Oke. Jadi nontonnya Barbie berarti ya? Barbie ya. Dari kecil pertama kali tahu atau gimana? Dari kecil. Dari TKA lah. Pas udah mulai bisa nyetel TV sendiri ya. Iya. Oke. Nah, Ian Hugen kecil tuh seperti apa sih kalau dideskripsikan? Periang, terus very outgoing. Basically apa yang lo lihat sekarang ini menurut gue adalah cerminan Ian Hugen kecil sih. Bukan Ian Hugen SMP ya. Bukan Ian Hugen SD, SMP, SMA. Tapi kalau Ian Hugen kecil sebelum SMP lah. Itu gue sekarang. Berarti Ian Hugen yang kecil itu akan bangga dengan Ian Hugen yang sekarang dong? Hopefully. Kalau SD, SMP enggak? Kenapa? Karena pas SMP especially, SMP, SMA kan itu udah masa-masa, mungkin pas kita kecil ya, kita polos. Kita nggak pernah, gue pribadi sih ngerasa nggak pretending waktu gue kecil. Jadi waktu gue kecil ya udah emang this is me, and ya anak kecil tau apa sih gitu. Tapi pas lo masuk SMP, lo udah kenal dengan lebih banyak orang lagi, lo lebih terekspos kehidupannya dengan mungkin teman-teman lo, dengan lingkungan sekolah. Di situ sih gue bersadar, oh ternyata gue berbeda. Gue berbeda dalam artian ternyata gue tidak seperti anak laki-laki pada umumnya. Dan pas SMP itu dan SMA, I'm trying to fit in.
Oh iya sempet ada fase itu. Ada dong, ada. Gue sempat pacaran sama perempuan. Oh iya. Iya, aduh sorry banget ya mantan gue kalau nonton. Berapa lama pacaran? Berapa lama? Buat anak SMP tuh lama loh 9 bulan. Lama lah. Kalau cewek udah mengandung udah melahirkan. Enggak lama, gue SMP pacaran tuh 3 hari gue. Itu mah trial primagama 3 hari. 9 bulan lama loh. Iya, SMP. Sempet enif bulanan gitu kan? Iya banget. Enif tapi bulanan. Iya. Oke, terus. Intinya pas SMP dan SMA tuh gue sempat mencobalah untuk fit in, masih living in this denial era of myself. Apalagi kan sekolah gue tuh sekolah yang under sebuah agama ya gitu. Gue sekolah Kristen. Jadi tuh bener-bener setiap hari tuh kayak didoktrin kayak lo itu tanda-tanda akhir zaman, lo itu adalah bagian dari kaum Sodom dan Gomora gitu-gitu. Jadi selama 6 tahun itu SMP dan SMA gue mencoba untuk menjadi orang lain. Sempet kesel gak sama fase itu? Kesel pasti ya, apalagi pas masih ada di fase itu. Dalam artian tuh ibaratnya lo cuma bisa jadi diri lo aja, gue cuma bisa jadi apa yang kalian lihat sekarang ini di kamar gue sendiri. Tapi saat gue harus melangkah keluar, even meeting my family, nyokap bokap, gue harus jadi orang lain gitu loh. Wow. Itu sih hal-hal yang kalau diingat-ingat pada saat itu capek banget. Kalau boleh saran nih, misalkan ada teman-teman yang juga ada di posisi yang sama juga dengan Ian versi SMA dan SMP, kamu mau saranin apa? Mungkin bukan saranin sih, tapi lebih kayak ke meyakinkan kalau misalnya enggak kok, kalian tetap bisa jadi diri kalian dan kalian tetap bisa achieve all the dreams and all the goals dengan menjadi apa adanya gitu loh. Karena kan pas gue SMP dan gue SMA dulu, especially me being a transgender ya. Karena menurut gue nggak bilang trans itu lebih sulit daripada being gay, tapi kan trans itu lebih visible. Kalau gay kan mungkin cuma orientasi seksual, tapi wujudnya tetap sama seperti dari lahir gitu loh. Tapi transgender kan adalah perubahan fisik dan lain sebagainya. Dulu tuh gue nggak punya tokoh di Indonesia khususnya yang bisa gue jadiin role model, yang bisa gue jadiin jaminan kalau misalnya lo tetap bisa kok jadi diri lo dan tetap bisa hidup bahagia dan menghasilkan gitu. I have no guarantee. Mungkin pada zaman gue SD adalah Mbak Dena Rahman, terus juga ada almarhumah Dorce. Betul. Cuman mungkin pada saat itu kan era sosial media belum segencar sekarang ya. Benar. Jadi gue cuma bisa ngeliat mereka dari televisi doang, dan mereka kan nggak setiap hari di televisi gitu loh. Benar. Gue nggak tahu struggle mereka apa, gue nggak tahu how do they reach the place that they are on it saat itu gitu loh. Cuman sekarang dengan hadirnya social media, di mana mungkin akses untuk orang-orang melihat kehidupan transgender dan banyak public figure lainnya lebih dekat lagi. Hari ini gue itu pengen meyakinkan banyak teman-teman, banyak Ian kecil di luar sana, mungkin this little feminine boy yang masih bingung sama jati diri mereka, yang masih bingung dengan pilihan mereka. Gue tuh mau banget jadi this kind of light for them, untuk yakinin mereka kalau misalnya dengan kamu jadi diri kamu tetap bisa kok hidup di Indonesia gitu. Hidup di Indonesia, ini kalimat yang menurut aku agak deep loh. Sulit berarti hidup di Indonesia dengan kondisi seperti ini. Mungkin lebih sulit hidup di negara berkembang kali ya. Karena ibaratnya eksistensi lo aja tuh masih diperdebatkan gitu. Ibaratnya lo ada aja nih, lo nggak ngapa-ngapain ya. Itu pun udah salah gitu di mata beberapa orang. Tapi sadar gak sih Ian yang sekarang nih udah empowering banyak Ian versi SMP dan SMA di luar sana gitu. Amin. Iya gak sih? Gue nggak tahu ya kan kalau gue bilang udah ibaratnya tapi pernah nggak ada yang nge-DM gitu ngucapin terima kasih, say thanks? Sering. Apa yang paling mungkin satu lah yang mungkin pernah berkesan gitu? Ceritanya seperti apa? Yang paling berkesan, jadi kan gue juga nulis ya. Jadi gue memulai karir gue sebagai seorang penulis sebenarnya. Setelah itu gue baru terjun ke lifestyle content creator. Betul. Previously gue cuma nulis my thoughts and so on. Yang paling berkesan itu selama ini kalau misalnya ada yang memberi testimoni kayak karena tulisan kamu aku nggak jadi loh mengakhiri hidup aku. Jujur ya, gue tuh sering ngerasa apa sih yang gue tulis sebenarnya, dalam artian bukan merendah untuk meroketnya, tapi gue sadar tulisan gue tuh sometimes cringe. Oh lu merasakan itu? Iya. Oke. Dulu tuh gue nggak pernah percaya diri gitu loh untuk
mengekspos tulisan-tulisan gue. Karena gue dulu ngerasa tulisan-tulisan gue itu begitu melankolik dan kayak begitu menye-menye gitu loh. Hingga akhirnya suatu hari gue memberanikan diri untuk mengekspos tulisan gue. Pertama kali tuh lewat pameran dan lewat majalah, bukan lewat sosial media. Majalah apa? Boleh kasih tau nggak? Waktu itu Clara. Oke. Sekarang tahu ya udah gue. gak ada di majalahnya. Majalah gede tuh, ya kan? Clara dulu gede. Iya, ukurannya kayak Ukurannya. ukurannya kayak Iya. besar lah ya. Iya, gede. Anyway, Tapi majalahnya juga gede beneran. terus habis itu gue cobalah karena exposure-nya lumayan, akhirnya orang mulai find out, oh ini ya personal page-nya Ian Hugen gitu-gitu Yeah. gitu. Dan akhirnya di saat itu gue memberanikan diri untuk semakin mengekspos tulisan gue, dalam artian gue mau bukan cuman gue yang nulis dan gue yang baca, tapi banyak orang lain yang bisa menikmati juga gitu. Dan here I am today gitu loh. Saat itu kalau misalnya gue lagi ngerasa tulisan gue terlalu menye-menye gitu, Iya. ya udah gue post aja, tapi maksudnya gue udah nggak yang terlalu mikir gimana. Terus tiap ada akhirnya yang memberi testimoni seperti yang tadi gue bilang, kayak karena tulisan lo gue tuh nggak jadi lo ngakhirin hidup gue gitu. Kadang gue pernah sampai nangis loh, dalam artian kayak I always believe that everything happen for a reason. Iya. Sesederhana gue posting tulisan ini jam segini pun juga menurut gue tuh nggak punya prime time gitu ya di Instagram nulis gue. I mean gue post bukan buat dapat likes, bukan buat dapat apapun itu. Iya. Sesederhana untuk bikin gue seneng aja. Dan gue postnya randomly. Tapi gue percaya di setiap gue pengen posting tulisan itu tuh bukan kebetulan, karena pasti di luar sana ada yang lagi butuh banget tulisan itu di waktu itu. Wow. Dan selalu kejadian. Jadi sekarang setiap ada suara hati di mana kayak lo post dong ini, lo tulis dong ini, selalu gue jalankan. Karena gue tahu gue nulis bukan buat gue sekarang, tapi untuk orang lain. Dengan segala pencapaian lo, dengan segala pengaruh lo, empowering banyak orang di luar sana gitu. Orang tua lo gimana ngeliat itu semua? Oke, kalau sekarang sih mungkin gue bisa bilang mereka bangga ya. Mereka bangga, mereka seneng lah. Ibaratnya juga tanggungan mereka, gue itu bisa dibilang anak mereka yang paling, kan gue anak terakhir. Iya. Dan anak mereka yang paling muda yang udah mereka nggak tanggung jawabin gitu lah. Lu berapa bersaudara sih, Ian? Sorry gue potong. Gue 3 bersaudara, gue anak terakhir. Jadi kayak abang gue, terus perempuan, terus gue. Ya misalnya abang gue sampai umur berapa lah gitu masih dibiayain gitu. Terus kakak gue yang perempuan juga demikian. Gue tuh paling muda gitu. Maksudnya mereka stop biayain gue tuh kayak pas 21. Umur 21? Iya, pas buat kuliah doang kemarin. Wow. Jadi ya ibaratnya mereka juga pasti udah bangga gitu. Tapi yang pengen gue highlight sih sebenarnya awalnya ya, akhirnya kata bangga itu bisa di-deliver. Boleh dong. Ini panjang banget sih ceritanya, kalau gue mau cut it short. It's okay. We got time. Orang tuh suka bilang, apa sih pencapaian terbesar lo? Iya. Itu kan common question. Pencapaian terbesar gue tuh ketika nyokap gue bilang dia bangga sama gue. Karena itu tuh adalah hal yang sangat sulit gue dapat. Dalam artian ketika misalnya gue diinterview sama, let's say, menurut gue pencapaian terbesar gue saat ini Asian Boss dan TED Talk. Yeah. Tapi itu tuh nggak ada artinya. Buat Dibandingkan nyokap? pas nyokap gue bilang dia bangga sama gue. Karena perjalanan kita berdua akhirnya untuk bisa berdamai dengan kondisi gue sebagai seorang transgender itu cukup berlika-liku dan cukup panjang. Kita tuh benar-benar bisa find this final closure tuh dari 2017 sampai ke 2020 berkat pandemi. Jadi kalau misalnya, jadi selama 3 tahun itu tuh usaha gue untuk selalu mendekati beliau dan untuk menunjukkan kalau misalnya gue tuh bisa loh berhasil dengan pilihan gue. Iya. Jadi dulu pas pertama kali gue came out 2017, beliau itu bilang sama gue kayak, oke, sekarang tuh kamu udah terlanjur basah. Kamu tuh punya 2 pilihan. Kamu mau naik dan mengeringkan diri kamu, aka tobat, atau kamu ya udah jangan setengah-setengah, sekalian aja tenggelam. Intinya lo jangan cuman sekedar basah doang. Kalau lo mau, lo all out. Dan dia bilang, lo harus tahu, kamu harus tahu nak, kamu tuh hidup di Indonesia, bukan di US, bukan di luar negeri. Yeah.
kamu tuh dengan pilihan kamu, which dia sama sekali tidak melarang saat itu ya. Tapi dia bilang, tapi kamu harus rasional. Dengan pilihan kamu akan kehilangan begitu banyak hak untuk bermasyarakat. Kamu akan kehilangan banyak hal untuk akses pekerjaan, bahkan akses pendidikan. Oke. Saat itu kan gue masih semester 1 tuh berarti 2017. Kamu akan kehilangan banyak hal. Jadi make sure apakah menurut kamu ini worth it atau enggak. Karena menurut gue ini adalah my true identity and it's not about something yang bisa dibilang ada harganya. Ya menurut gue pasti worth it dong. Akhirnya gue ya udah, karena lo udah ibaratnya gue udah dapat blessing dia, gue benar-benar memulai transisi gue saat itu. 2017 gue mulai transisi, 2018 gue memulai karir gue, 2018 pertengahan Jun, ingat banget gue memulai karir gue sebagai seorang Ian Hugen setelah blessing beliau. Jadi orang suka mikir, oh nyokap lo tuh bisa nerima lo karena udah ada hasilnya ya. Enggak, nyokap gue tuh nerima gue dulu 2017, gue baru mulai karir gue 2018. Nah along the way, ngomongin soal kata bangga itu, dari 2018 gue selalu, gue kerja tuh sebenarnya ya pasti buat dapat duit ya, tapi juga untuk nunjukin ke beliau. Kalau misalnya gue tuh kerja dan ada hasilnya gitu, tapi selama bertahun-tahun yang beliau lihat tuh, apaan sih kamu cuman instastory, have fun doang, cuman nge-review produk, itu emang ngasilin apa? Kamu udah mending kamu fokus kuliah, habis kuliah kamu bikin bisnis apa kayak gitu-gitu. Karena menurut beliau dari dulu pekerjaan social media itu, apalagi mungkin pas 2018 kemarin ya, kayak nggak menjanjikan, nggak meyakinkan gitu loh. FYI background keluarga gue itu kontraktor dan pengusaha, jadi sangat berbeda kan tentunya. Betul. Terus akhirnya gue tetaplah berkarya dan berkarir dengan path gue sendiri, dengan keadaan bokap nyokap tuh nggak pernah ngerti apa yang gue kerjakan. Tapi bagusnya juga mereka, walaupun mereka nggak ngerti, mereka nggak menjatuhkan. Jadi kayak ya udah gitu. Sih. Terus hingga suatu hari nyokap gue lagi facial di Makassar. Nyokap gue lagi facial di Makassar. Jadi kan nyokap gue tuh tinggal di Makassar. Ya semua teman-teman gue di Makassar, tante-tante julid di luar sana ya selalu bilang lah kayak, Fer kok, nama nyokap gue Vero, Fer kok anak kamu sekarang gitu sih, gitu. Tapi nyokap gue selalu yang kayak, ya udah emang dia kayak gitu aja. Tapi nyokap gue tuh nggak pernah kayak, aduh mam kalau nonton sorry banget ya. Kakak gue yang Ingrid tuh yang kedua. Dia tuh ibaratnya dia tuh kuliah di LA, terus in a very prestige university with a very good GPA. Pokoknya di keluarga gue tuh semua orang tuh mau deh jadi Ingrid. Dari dulu tuh selalu kayak kalau misalnya nyokap bokap gue keluar gitu, yang dia bisa banggain tuh ibaratnya Ingrid doang gitu. Dengan berbagai achievement yang gue punya gue nggak pernah di-highlight ke teman-temannya, gue nggak pernah di-highlight di keluarga besar. Hingga suatu hari 2020, ini gue di Jakarta, dia di Makassar. Tiba-tiba dia nge-WhatsApp gue. Bilang apa? Mama tuh tadi habis facial, di adalah dermatologist gitu. Terus tiba-tiba si beauty-nya yang kerjain dia tuh bilang, ih ibu tuh ibunya Ian Hugen ya. Terus kan gue sering nge-post nyokap gue di Instagram. Gue post aja gak pernah dia repost, gila. Terus habis itu ibu tuh ibunya Ian Hugen ya. Kayak oh iya tahu dari mana, aku sering liat Instagramnya. Terus akhirnya mbak itu yang memberi testimoni secara langsung ke beliau. Bilang apa dia? Iya aku suka banget tahu dengan Kak Ian gitu-gitu, dia muji-muji gue lah intinya. Terus intinya dia bilang kayak iya tulisannya bagus banget, banyak loh teman-teman aku yang kayak ngefans, dan intinya bukan cuman sekedar, kan gue udah transgender ya saat itu. Menurut kita dia itu transgender yang bukan cari sensasi, dia itu transgender yang memang hidup untuk berkarya dan ada yang dia kerjakan gitu-gitu. Di situ terus gue nanya nyokap gue, terus mama bilang apa? Oh iya ya, aku baru tahu. Terus nggak lama mama nge-WhatsApp gue kayak, mama bangga deh sama kamu. Gue nangis ya waktu itu. Gue nangis karena dalam artian gila, gue udah berkarir nih jalan hampir 3 tahun, akhirnya gue dapat kata bangga itu. Setelah dari situ 2020 gue jadi sering banget dengar cerita nyokap gue liatin foto gue ke teman-temannya. Ini loh anak aku
Dan mungkin juga saat itu 2020 karir gue puji Tuhan udah semakin cemerlang saat itu. Yeah. Jadi emang udah ada hasil yang mesti dibanggakan juga ya saat itu. Bukan cuman followersnya banyak gitu loh, tapi emang ada yang dia dapat. Yeah. Di situ juga akhirnya beliau udah yang kayak, iya ini anak aku. Dan di situ deh, intinya kita udah punya closure masing-masing. Dan udah, we're living in peace together. Oh, good for you ya. Thank you. Gue seneng banget dengernya kayak, I don't know. Lu kebayang gak sih kan kalau suatu saat cerita lo ini difilmin mungkin? Ya nggak tahu sih. Cuman gue emang lagi nulis cerita gue pribadi dalam artian perjalanan untuk Came Out itu sendiri. Ya mungkin ya kalau nanti ada sutradara yang mau membeli tulisan saya. Berarti nanti akan jadi buku juga ini? On progress. Oh, tahun berapa dirilis ya? Atau tahun ini, tahun depan? Nanti deh gue kabarin. Baik. Dari semua timeline kehidupan itu gitu ya, yang lo jalanin, berarti bokap tuh lebih nerima duluan? Lucunya iya. Oh, Lucunya iya. gitu ya. Karena kalau di film-film kita misalkan nonton film nih, biasanya bokap malah nerimanya lama kan, malah nyokap duluan. Bokap tuh soalnya orangnya rasional banget ya. Dan tapi memang dia itu nggak yang express it, dalam artian dia nggak kayak udah kamu berubah aja nggak apa-apa kok gitu-gitu. Tapi dia, gue tahu deep down dia lebih awal bisa mencerna kenyataan. Walaupun memang mungkin sekarang switching, oh ya anak gue udah perempuan, itu kadang dia masih suka lupa ya. Oke. Tapi untuk menerima, dia lebih awal sih menerima. Lucunya tuh jadi, ini pun juga gue baru tahu ceritanya tuh dari kakak gue, yang Gimana? Ingrid itu. Jadi kan Ingrid udah for good dari US pulang ke Makassar. Terus suatu hari gue tuh lagi di interview kayak gini juga. Gue lupa kliennya apa. Terus nyokap gue tuh tipe ibu-ibu yang pasti nonton kalau ada kayak ginian. Wow. Iya, jadi pasti abis ini nyokap gue nonton. Hai, Mam. Hi mom. Terus adalah di interview itu gue di interview, Yan dream wedding lo apa? Ya gue bilang dong gue mau diantar di apa namanya gereja sama bokap gue gitu. Terus gue cerita dress gue and so on. Ya typical interview lah. Terus nyokap gue tuh akhirnya diskusi video gitu di keluarga gue sama abang gue sama kakak gue sama bokap gue. Jadi Yan tuh mau menikah sama cowok ya gitu. Terus gimana nih menurut kalian? Nyokap gue ngelempar pertanyaan. Terus ya menurut kakak-kakak gue udah open banget ya kayak ya mau gimana emang orangnya seperti itu, masa kita mau ngubah sih gini. Terus ingat banget ini dari kakak gue, dia bilang bokap gue nge-state kamu tuh nggak kasihan ya gitu ngelihat kadang tuh anak kamu di Instagramnya dikomenin jahat-jahat gitu sama netizen, dapat hate comments gitu-gitu. Bayangin deh kalau misalnya orang luar aja jahat sama dia, terus kita orang rumah juga jahat sama dia, terus yang baik ke dia siapa? Safe space dia siapa? Kan keluarga tuh ada untuk saling melindungi. Setelah itu sih, abis itu kakak gue nyeritain itu ke gue. Di situ gue nggak lama pas pulang gue semakin pede untuk discuss soal. Jadi kan 2017 gue came out, tapi belum ada final discussion. Itu yang lu tiba-tiba ditelepon nyokap itu? Iya, gue tiba-tiba telepon nyokap. Soal sepatu. Sepatu ya lu pakai heels. Penampilan, yes. Tapi kita tuh belum pernah punya closure, oke gue tuh perempuan dan oke gue itu mau menikah sama laki-laki. Sampai akhirnya 2020 baru deh ada kejadian itu. Dan akhirnya gimana? Akhirnya complicated sih. Cuman mungkin gue kalau bisa cerita, jadi waktu itu 2020 gue pulang September ke Makassar. Terus waktu itu buat birthday abang gue. Terus nggak lama nyokap gue tiba-tiba aja. Jadi nyokap gue tuh suka nanya ya, tipikal ibu-ibu, gue yakin kalian juga yang heterosis gender sering ditanyain gitu. Kamu tuh mau nikah kapan sih? Gitu. Benar-benar. Gue tuh selalu jawab ya ntar aja orang masih 21 tahun bahkan saat itu. Ngapain sih diburu-buru banget gitu. Tapi mau nikah. Gue selalu jawab mau, dan dia selalu berhenti di situ. Tapi kemarin 2020 dia nanya, tapi sama siapa? Ya gue di situ ya udah, karena mungkin gue waktu itu juga udah capek banget. Ya udah gue bilang aja, gue mau menikah tapi sama laki-laki. Terus dia juga mungkin gak nyangka kalau gue akan ngomong sefrontal dan sesantai gitu. Terus dia tiba-tiba bilang deh, tapi banyak loh anak teman mama yang gay marriage. Jadi kenapa gue nyaman sama nyokap gue? Karena nyokap gue tuh punya banyak banget teman gay. Jadi tuh nyokap gue tuh emang Ellie, emang dia tuh support. Cuman mungkin
when it happen to your family agak lebih susah gitu untuk Processingnya, mencerna. ya. Iya. Tapi deep down gue tahu dia tuh udah biasa aja karena sahabat dia banyak yang gay juga. Terus dibilang tapi banyak loh teman mama yang gay marriage terus kayak nikahnya tuh abusive. Kayak yang jadi femininnya tuh yang disiksa gitu sama suaminya gitu-gitu. Tapi ya nyokap gue juga sering banget ceritain gue soal adalah teman-teman dia yang nikahan laki-laki perempuan pada umumnya dan istrinya juga disiksa gitu loh. Iya. Jadi gue bilang langsung, nah tapi teman mama yang tante ini dia juga disiksa sama suaminya. Jadi kan lo nggak bisa mukul rata kalau gay marriage itu abusive. It's not about the gender, itu takdir. Makanya lo jangan push orang cepet-cepet nikah. Kalau mau kita salah nikah gitu. Betul. Di situ dia akhirnya merasa mungkin apa yang gue bilang tuh logically true ya. Abis itu gue nontonin dia videonya, kalau kalian tahu si Oscar Lawalata. Terus kan itu Oscar Lawalata pernah bikin video kan sama nyokapnya di YouTube. Di situ sih gue tontonin nyokap dalam artian biar nyokap tuh tahu kalau misalnya yang punya anak transgender di dunia ini bukan lo doang gitu. Iya. Ini tuh ada loh real testimoninya gitu-gitu. Terus habis itu FYI nyokap gue kan pendoa syafaat. Jadi tuh dia tuh Kristen banget. Kristen banget. Okay. Dan Kristen aliran nyokap gue tuh kalau kalian tahu pendoanya Donald Trump yang kalau doa tuh kayak orasi gitu. Nyokap gue tuh kalau doa gitu kayak lagi orasi pilkada. Wow. Terus abis itu dia kayak, nak kita doa yuk. Gue udah yang kayak aduh gue mau diapain nih. Gue mau diruqyah nih gue. Terus 2020 September it was her very simplest prayer. Kita pelukan. Terus belum doa aja tuh kayak udah gemeteran gitu loh. Oke. Lu udah nervous tuh ya? Iya, tapi dia juga gemeteran. Oke. Mungkin setan gue terlalu kuat ya. Bercanda. Terus dia bilang kayak, Tuhan, saya tahu Tuhan tuh gak pernah salah. Dan saya gak mau ngubah anak saya. Sekarang Tuhan yang penting lindungin dia, jauhkan dia dari orang-orang yang salah, bukain jalannya. Kalau emang ini yang Tuhan kasih, saya mau terima. Jadi sebenarnya doa dia tuh lebih kayak ya udah gue mau nih berdamai sama takdir. Terus habis itu amin dia tuh yang kayak udah nih kan di situ kita udah punya closure, gue tuh cewek ya. Jadi lo harus see me as a woman. Dia kayak kita ke papa yuk. Nah jadi itu kan kejadiannya antara gue doang sama dia sama kakak gue yang Ingrid. Nggak ada bokap gue di situ. Terus dia kayak kita ke kamar papa yuk gitu. Terus gue yang kayak aduh gue sempet mikir nih gue mau diapain ya gitu. Terus abis itu gue ke kamar bokap. Bokap tuh yang tadi gue bilang orangnya rasional banget. Dia bilang kayak jadi intinya kita udah depan bokap nih. Terus kayak nyokap gue yang kayak Pah ini Ian mau ngomong sesuatu. Gue tahu sih dari ekspresi bokap gue dia tahu this day tuh one day will come gitu juga loh. Jadi kayak gue bilang kayak I want you guys to see me as a woman in the family. Terus bokap gue bilang kayak gini, tau gak sih pertama kali kamu lahir, ya bukan cuma kamu sih, abang kamu, kakak kamu, pas kita nyerahin kamu di mimbar doa gitu, back again Kristen banget. Kan orang-orang lain itu doanya Tuhan saya mau anak saya jadi presiden, Tuhan saya mau anak saya jadi dokter, Tuhan saya mau anak saya jadi orang berhasil gitu. Doa yang sangat duniawi dan manusiawi ya. Tapi dia bilang gini, Papa tuh doa, Tuhan semoga saya tidak menjadi orang tua yang membebankan anak saya. Menurut gue itu doa yang selfless banget sih. Karena mungkin menurut bokap gue dia dibebani ya sama orang tuanya dulu. Jadi dia tuh gak mau jadi orang tua yang membebani anaknya juga. Terus dia bilang, yang penting kamu bisa bertanggung jawab ke diri kamu, ke Tuhan dan ke negara kamu. Ya udah, apapun pilihan kamu yang tentuin. Itu hidup kamu. Bukan hidup papa. Kita jadi orang rumah cuman bisa mendukung dan melindungi gitu loh. Tapi apapun pilihan kamu, ya udah. Kalau kamu ngerasa itu yang kamu mau, kamu jangan ngerasa kamu nggak bisa achieve itu cuman karena kamu nggak enak sama orang rumah. Karena kita nggak mau membebani kamu. Keren banget. Iya, 2 days after that kita foto keluarga.
baru. Jadi foto keluarga gue kan itu kayaknya udah lama ya. Pas Itu- gue masih SD gitu. Oke. 2 hari setelah itu kita foto keluarga. Me as a woman in the family. Ini ceritanya mungkin rapih banget, Yeah. terkesan dongeng banget, but it's the reality that I'm having. Oke. Dan hari ini bokapnya Ian tiba-tiba datang ke Jakarta. Iya, lagi di rumah. Ini kayak surprise visit atau gimana? Emang dia kan sering bisnis trip kemana-mana gitu kan. Jadi gue juga nggak pernah tahu stop dia itu di mana gitu. Ternyata dia kayak udah 2 harian gitu di Jakarta. Tadi pagi, dia ke rumah tiba-tiba. Seru banget ya. Tapi kalau misalkan nanti lo punya anak juga gitu kan, lo akan mendidik dia seperti apa? Mungkin jujur gue belum pernah, bukan belum pernah sih, gue nggak plan punya anak dalam, I don't know. ya dalam 10 Yeah. tahun ke depan. Iya. Bukan karena gue transgender ya, lebih kayak karena gue annoyed sama anak-anak. Iya. Tapi kalaupun gue dikasih kesempatan itu, kepercayaan itu sama this whole universe, mungkin yang paling bisa gue contek itu adalah cara didik orang tua gue gitu loh. Itu bener banget berarti. Kok lo merasa beruntung gak sih punya orang tua lo sekarang Banget, ini? banget. Apalagi setiap ada diskusi kayak gini, diskusi sama teman-teman LGBT lainnya, ada loh orang yang sampai diusir dari rumah, ada orang yang sampai ya nyokap bokap mereka tuh benar-benar apa ya, sebegitunya sama nama baik sampai ya udah mending gue lepas lo gitu deh daripada nama gue yang rusak. Dan the fact that gue punya kedua orang tua yang begitu selfless, begitu mencintai gue apa adanya, menurut gue that's the true love sih. Itu bentuk cinta yang sesungguhnya. Betul sih. And I'm very blessed with that gitu. Setuju gue. Setuju banget. Terus sekarang ngomongin yang gak terlalu berat lah ya. Oke. Tapi thank you banget udah sharing ke gue, seneng banget. Lu sempat nge-tweet di Twitter, orang-orang tuh saset-saset beres. Kalau gue saset-saset duar. Nah itu gimana tuh? Momennya apa tuh pas lagi ngetik itu kayak gimana? Apa ya? Itu sebenarnya lebih, itu sebenarnya sesuatu yang common gak sih di hidup orang-orang gitu. Oke. Kayak waktu itu gue nggak, waktu itu kayaknya ya, ini gue juga udah agak lupa-lupa ingat. Kayaknya gue nggak jadi deh sama satu orang yang lagi PDKT sama gue gitu. Jadi kayak ini kenapa gue gini mulu ya kisah cintanya gitu. Oh jadi fail berarti nih. Ya kalau duar fail dong. Oke. Tapi emang gitu sih, gue juga suka sebel sih. Kan kita udah sama-sama dewasa, udah sama-sama mau. Kenapa nggak bikin gampang aja sih? Kenapa mesti pakai cari-cari kode lagi ya kan? Apalagi kalau misalnya udah pisah nih, udah berhasil gue lupain. Iya. Terus ternyata nanti di lembaran hidup yang akan datang, gue ketemu lagi sama dia. Ya tapi that's life gak sih? Sebel ya? Ya sebel tapi ya that's life, no one knows. Oke. Terus kalau lu sendiri percaya sama zodiak gak sih? Percaya banget. Oke. Zodiak yang menurut lo paling nyebelin apa? Sebenarnya menurut gue kalau dibilang nyebelin itu tuh nggak bisa dipukul rata ya. Ya. Karena back again kita harus lihat kalender Jawanya. Nggak ada yang menurut gue karena Pakai The Pattern dulu kan, aplikasi kan. The Pattern, Co-Star. Yes. Karena menurut gue ya itu nggak bisa lah dipukul rata. Cuman mungkin yang paling ciong kali ya sama gue. Ciong, oke. Sagittarius. Oh, oke. Gue Sagittarius. udah ada di fase sekarang kalau misalnya ada cowok deketin gue terus kayak, oh lo Sagittarius, kita sahabatan aja deh bro. Udah, Bener-bener. jangan dilanjutkan lagi. Terlalu free spirit ya mereka ya? Iya, terlalu bebas, terlalu takut akan komitmen. Memang Yes. kan gue Taurus nih. Iya. Gue bener-bener pemuja komitmen gitu. Iya. Gue benci ketidakpastian. Ya, ngapain kita seeing each other setiap hari kalau kita nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi kayak kalau gue sama Sagittarius kita bestie aja deh. Kalau nggak bestie cukup tahu aja ya. Cukup tahu. Oke. Sekarang terakhir dari gue sendiri, kita melihat banyak banget sekarang teman-teman transpuan yang sudah bisa berani. Gue salut banget, dan kemarin juga sempat ada satu campaign dari band indie namanya 1/4. Dia juga campaign untuk bantu teman-teman transpuan kayak crowdfunding gitu. Gue respect banget. Pesan untuk rakyat Indonesia gimana kira-kira? Dari kemarin kan rame banget gitu kan, Rame banget dibahas lagi. Terus yang sama Deddy Corbuzier juga gitu kan. Gue kurang suka sih sama framingnya dia gitu sama. Padahal lo nonton gak sih podcastnya? Lo nonton gak episode itu? Nonton, biasa aja kan. Padahal Justru menurut gue ngebahas semua gaydar gitu. iya, Maksudnya itu biasa semua aja sebenarnya. statementnya Ragil tuh benar gitu. Iya. Yang salah tuh dari
Hal itu cuman judul videonya doang. Iya. Apa ya? Kalau ditanyain pesan gue selalu percaya sih. Bukan gue percaya, tapi gue selalu menekankan kalau misalnya orang tuh suka bilang kayak gini, open minded itu berarti lo itu support LGBT ya. Berarti orang-orang yang nggak support LGBT tuh nggak open minded dong, Yan. Menurut gue poinnya tuh bukan di situ. Poinnya apa? Being open minded is when you can respect things yang mungkin tidak sesuai sama apa yang lo anut. Berhenti di situ aja. Ketika lo bisa menghargai hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang lo percaya, lo cukup menghormati dan menghargai. Kalau lo nggak bisa menerima, itu urusan lo. Menurut gue poinnya tuh cuman di respect and ya udah, lo beda dan nggak apa-apa. Ya nggak temenan juga nggak apa-apa kok menurut gue. Gue juga maksudnya kalau emang orang udah jelas-jelas nggak bisa nerima LGBT, ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak menerima bukan berarti harus membenci. Ya menurut gue sampai kapanpun paham untuk semua orang bisa menerima LGBT itu mustahil sih. Karena semua orang itu pasti punya opini dan apa ya, pegangan yang berbeda-beda. And it's totally fine. Tapi kan walaupun kita berseberangan kepercayaannya, prinsip hidupnya, bukan berarti kita harus membenci gitu. Menurut gue itu sih open minded yang sesungguhnya. Jadi gue gak mau lagi nih orang bilang, orang gue suka banget baca di Twitter, dasar kaum tanda kutip open minded. Enggak. Orang open minded itu bukan menerima, bukan di situ poinnya. Gitu. Poinnya bagus, terima kasih banyak loh. Terima kasih kembali. Terus kalau sekarang ngebahas tentang banyaknya kartun superhero, ada unsur-unsur LGBT-nya. Ini menurut lo seneng gak sih? Karena Ian versi dulu kan nggak punya figur itu kan. Iya, nggak punya figur itu, benar-benar. Gimana pendapat lo? On other hand, gue ngerasa it's good kita bisa memperkenalkan diverse, bukan gue nggak bilang memperkenalkan LGBT sedari dini ya, tapi kita bisa memperkenalkan keberagaman gender, keberagaman jenis manusia sedari dini tuh hal yang bagus gitu loh. Karena kan mungkin dari kita kecil kita cuma tahu adanya perempuan dan laki-laki. Jujur gue baru tahu non-binary, gue baru tahu queer itu ada tuh kuliah semester 1 pas pindah Jakarta 2017. Oh iya. Previously gue nggak tahu ada yang namanya non-binary. Makanya sekarang ketika mungkin anak-anak diperkenalkan lebih awal kalau film sex education ya kan? Ya itu mungkin salah satunya. Menurut gue that's a good thing sih. Oke. Baik, terus satu lagi poin yang pengen gue highlight juga. Kadang ada orang-orang yang hetero ini suka parno gitu. Misalkan ada temen yang gay, wah nih gay nih, ntar dia suka sama gue. Padahal kan belum tentu kan. Iya. Gay kan juga punya tipe kan. Nah ini mungkin lo bisa clarify nih. Kalau misalnya temen-temen transpuan juga segala macam. Yang hetero kayak Ian kayaknya cowok itu suka dia sama gue, terus dia cowok, gue selalu bilang kayak so ganteng lo anjing. Iya kan. Gay juga punya tipe kali. Iya. Makanya ini kan pemahaman yang salah sebenarnya kan. Ya kan dan cukup common di kita. Betul. Nah, terus juga sekarang kalau Ian Hugen nih bisa bertemu dengan Ian Hugen yang ya 10 atau 5 tahun dari sekarang, mau ngomong apa? Kalau 10 tahun berarti gue 13 tahun ya. Gue baru mau masuk SMP. Mungkin gue bakalan bilang, Yan, ini kan 13 tahun lo udah masuk SMP. Mungkin 6 tahun ke depan, lo bakalan ngerasa hidup lo tuh kayak di neraka. Oke. Lo bakalan ngerasa capek banget. Lo akan ngerasa kayak gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mencintai dan menerima lo seperti diri lo yang sesungguhnya. Tapi what I can say to you from the future, sekarang ini, 10 tahun yang akan datang, enggak kok, justru ada banyak banget orang yang merasa kamu itu panutan. Ada banyak banget orang yang mau menjadi kamu hari ini. Jadi ya udah, stay strong, never give up. Dan kalau misalnya ada yang mungkin ngerasa berat hari ini, selalu percaya aja kalau misalnya badai itu pasti berlalu gitu. Akbari seneng banget dan kita dari tim Tertanduk, ada Rido, ada Shalhan, ada Mas Indra, ada Beng Beng juga mengucapkan terima kasih buat Ian Hugen. Terima kasih kembali. Pokoknya. Dan di Pride Month tahun ini kira-kira ada perayaan apa dari seorang Ian Hugen? Duh, gue sih ngerayain diri gue bukan cuma di Pride Month ya.
mungkin kalau kita tinggal di luar negeri bakal kerasa banget. Ada paradenya. Ada paradenya, very festive and so on. Cuman kan di Indonesia nggak ada ya. Yeah. Jadi ya sebenarnya Juni dan any other month menurut gue sama aja. Cause I celebrate myself every day. Asik. Baik, kita tutup dengan cheers pakai gelas ini ya. boleh. Untuk sore hari ini. Oh iya, satu lagi. Ian Hugen juga minumannya pakai air literan loh, sama kayak gue. Itu tuh botolnya. Tos. Cheers. Cheers. Mantap sekali. Saya Akbari. Ian Hugen. Kita pamit. Terima kasih banyak sudah tertanduk.